ini gitu ya. Karena kita menghadapi banyak tantangan sekali terkait dengan pasien-pasien yang menggunakan sendiri obat-obat kortikosteroid ya, karena saking apa ya dipercayanya oleh pasien penggunaan-penggunaan ini jadi kadang-kadang overuse Mbak Anida di lapangan. Dan kalau belinya di apotek tentunya apoteker bisa mendampingi. Tapi kadang-kadang, nah sekarang ini kan banyak banget ya channel ya Mbak Anida ya. Beli obat tidak harus ke apotek. Nah, ini juga PR kita nih di lapangan gimana caranya supaya pasien atau masyarakat itu merasa memiliki benefit kalau beli obat di apotek karena ketemu apoteker yang kompeten dan memberikan edukasi. Oke, kita start ya from now. Nah, jadi kita hari ini akan bicara pengobatan kortikosteroid khususnya pada sediaan topikal. Jadi kita memang fokus hari ini adalah sediaan kortikosteroid topikal ya teman-teman. Walaupun nanti kita sedikit bandingkan dengan sistemik, bagaimana teman-teman memilih pilihan terapi ini, apakah lebih baik topikal atau sistemik, kondisinya seperti apa, benefit and risk-nya seperti apa gitu ya. Dan tentunya juga yang menjadi diskusi kita adalah karena banyak banget sediaan topikal di pasaran, teman-teman tentunya harus membantu pasien ya untuk memberikan rekomendasi yang cocok seperti apa nih untuk pasien, baik itu dari sisi dosis potensinya maupun bentuk sediaannya. Kalau kita bicara topikal kan ada krim, salep, lotion. Nah, masing-masing mempunyai kelebihan. Nah, setelah ikut materi ini, harapan saya teman-teman bisa dengan PD mantep gitu ya, memberikan rekomendasi. Oh, kalau terjadi keluhan di area situ, maka formulasi yang tepat yang bisa menyerap, yang memiliki daya oklusi yang tinggi adalah sediaan ini. Nah, nanti setelah hasil dari webinar hari ini seperti itu ya. Dan tentunya karena kita tahu penggunaan kortikosteroid ini khususnya yang topikal ini sangat efektif, tentunya kita juga akan membahas berapa sih durasi penggunaannya yang bisa menjamin kortikosteroid itu tersebut dapat digunakan dengan baik ya, dengan memperhatikan faktor keamanan atau efek sampingnya. Oke, masuk ke bab apa itu kortikosteroid. Kalau kita mengenal obat-obat kortikosteroid itu adalah obat dewa gitu ya. Kadang-kadang ya masyarakat juga menggunakannya dengan overuse tanpa memperhatikan benefit and risk-nya. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara kortikosteroid topikal, kita kembali lagi kepada definisinya, kita tahu ya bahwa kortikosteroid topikal ini obat-obat yang sangat efektif untuk mengatasi keluhan pasien yang ditandai dengan adanya hiperproliferasi, kemudian ada radang, atau permasalahan-permasalahan kesehatan yang terkait dengan imunitas, yang biasanya ditandai dengan adanya gejala inflamasi atau mungkin gejala lesi pleuritis atau vitiligo atau psoriasis atau dermatitis. Bener kan julukannya kalau obat dewa gitu ya. Karena memang dia mampu mengatasi segala hal yang terkait dengan imunitas, inflamasi dan lain-lain gitu ya. Nah, gimana sih mekanisme kerjanya? Jadi kalau kita melihat tadi dari definisinya, dari kortikosteroid kegunaannya sebagai hiperproliferasi, peradangan imunologis dan seterusnya, maka kita tahu bahwa dalam mekanisme kerjanya untuk mencapai outcome terapinya, dia bisa bekerja sebagai efek antiinflamasi. Caranya gimana? Kok dia bisa bekerja sebagai efek antiinflamasi? Tentunya dia berperan sebagai mengaktifasi untuk gen proinflamasi dengan cara menghambat pelepasan fosfolipase A2 yang dia ini merupakan agen yang bertanggung jawab terhadap pembentukan prostaglandin. Jadi intinya dia meningkatkan atau mengaktifasi gen proinflamasi sehingga dia memiliki efek antiinflamasi. Maka kalau diberikan pada pasien-pasien mengalami inflamasi, tidak heran bahwa kemudian inflamasinya menjadi berkurang atau mungkin menjadi terkendali dengan baik gitu ya. Selain sebagai antiinflamasi, dia juga berperan sebagai antiproliferasi. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara menghambat terjadinya aktivitas fibrolas dan pembentukan kolagen. Nah, ini tentunya juga satu tujuan yang diinginkan pada pasien-pasien yang tidak menginginkan adanya proliferasi akibat dari permasalahan kulitnya. Dan yang terakhir adalah bekerja sebagai efek imunosupresif, tentunya dengan cara mengurangi proliferasi sel T, mengurangi jumlah sel Langerhans, sehingga dia bisa memiliki efek imunosupresif dengan menghambat kemotaksis neutrofil. Jadi
ini nggak perlu teman-teman ceritakan kepada pasien ya, tapi lebih ke arah background kita dalam berpikir mengapa kok obat tersebut memiliki efek yang super dewa gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tadi teman-teman kan punya tuh betametason, desoximetasone, hidrokortison. Sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman memilih, oh iya ada pasien sebaiknya saya kasih betametason nih. Oh iya, sebaiknya saya kasih apa? Desoksi atau kita kasih misalnya hidrokortison. Pasti teman-teman punya pertimbangan. Tapi lepas dari semua pertimbangan, entah itu produk itu tersedia, entah itu mungkin pasien yang mention mereknya, atau mungkin teman-teman lebih cenderung melihat dari sisi harga dan lain-lain. Tapi seharusnya teman-teman menegakkan bahwa hal yang membuat teman-teman memutuskan atau merekomendasikan pengobatan dengan topikal corticosteroid ada beberapa hal. Antara lain adalah yang pertama, teman-teman harus melihat kembali bahan pembawa dalam formulanya. Nanti kita akan bahas satu persatu bahan pembawa dalam formula itu seperti apa. Misalnya bagaimana tadi ya saya contohkan ya, seorang misalnya bila terjadi peradangan atau inflamasi di daerah ketiak atau di daerah yang berbulu atau berambut. Bahan formula apa nih yang cocok? Apakah krim, apakah salep, ataukah bentuk ointment? Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena bahan pembawa dalam formula atau kita kenal juga dengan vehiculum itu tidak hanya sebagai bahan pembawa saja, tetapi dia berfungsi juga untuk membantu penyerapan dan juga mempercepat penyembuhan, ya. Kemudian ketepatan pilihan obatnya, lebih dari ketepatan pemilihan obat ini berdasarkan usianya, luas area lokasinya, lokasi lesinya, luasnya, kemudian faktor komorbidnya, maka kita bisa menentukan sebenarnya yang cocok untuk usia, lokasi, kemudian komorbidnya itu obat yang seperti apa. Dan juga frekuensi aplikasi. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita sudah memberikan rekomendasi kepada pasien dengan bahan formula yang cocok, obatnya cocok, tapi ternyata pasien tidak menggunakan mengaplikasikan kortikosteroid topikal itu dengan tepat, misalnya dosisnya harus 2 kali sehari atau mungkin sehari sekali, tapi ternyata pasiennya tidak melakukan hal tersebut, tentunya tidak akan mempengaruhi atau mengganggu keberhasilan pengobatan dengan kortikosteroid. Dan kemudian yang terakhir adalah potensi serta efek samping. Kenapa? Karena kalau kita bicara potensi, kita harus melihat seberapa berat gitu ya peradangan yang terjadi atau efek samping seberapa tahan atau seberapa kuat efek samping yang terjadi yang mempengaruhi kepatuhan pasien. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah faktor yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman membantu memilihkan rekomendasi terapi kepada pasien ya. Jadi lebih ke arah tidak hanya melulu bicara masalah harga, karena dalam terapi harga memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana obat yang diberikan dapat mencapai efektivitasnya ya. Jadi nomor 2 mungkin obat dan mungkin harga dan lain-lainnya. Yang pertama adalah efektivitas dan keamanan. Baik, jadi kalau kita bicara hubungan formulasi dan potensi, kita mengenal bahwa kortikosteroid itu memiliki banyak berbagai potensi gitu ya, berdasarkan dari jenis bahan pembawanya, kemudian formulanya, sehingga kalau kita melihat satu persatu sediaan yang tersedia di apotek kita, tentunya teman-teman bisa baca tuh ya, bahwa ada beberapa topikal yang memiliki bahan pembawa yang hanya boleh dioleskan pada bagian-bagian tertentu atau direkomendasikan, atau mungkin ada di situ disampaikan tidak dipergunakan untuk daerah tertentu. Nah, itu adalah tujuan dari penyusunan formula untuk mencapai potensi yang diharapkan. Nah, contoh nih, misalnya yang pertama, yang sediaan yang ada. Punya nggak teman-teman sediaan salep atau ointment di apotek? Pasti ada ya. Nah, kalau kita lihat sediaan salep atau ointment, apa sih bedanya salep ointment dengan sediaan formulasi lainnya? Nah, kalau kita lihat salep atau ointment itu memiliki perbedaan yang spesifik dengan yang lainnya. Kenapa? Karena untuk efek lubrikasinya untuk salep atau ointment dan efek konklusifnya itu dibandingkan yang lainnya merupakan pembawa yang paling efektif, terutama untuk mengobati terjadinya hiperkeratonik
atau ya kulit pada kulit yang kering dan tebal. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada lesi hiperkeratotik yang kering dan tebal, mungkin teman-teman langsung berpikir, ini lebih baik menggunakan eh, jenis sediaan yang bisa memiliki efek lubrikasi dan oklusif atau yang bisa awet atau tahan gitu ya dibandingkan preparat lainnya. Nah, tetapi sayangnya kalau walaupun dia memiliki efek atau sifat oklusif yang baik sehingga cocok untuk pada beberapa lesi yang kering dan tebal, tetapi dia memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah pada sediaan salep, sebaiknya kalau kita tanya kepada pasien areanya di mana, bila terjadi pada area yang berambut gitu ya, atau kemudian pada daerah-daerah intertriginosa seperti area pangkal paha gitu ya, kemudian pada area-area lain seperti kayak aksila. Nah, ini tentunya sebaiknya tidak direkomendasikan. Ya, kenapa? Karena bisa bentuk sediaan salep ini bisa justru menyebabkan masalah folikulitis ataupun maserasi. Jadi ini yang perlu teman-teman assessment ketika nanti pasien mencari sediaan topical corticosteroid. Pertanyaan yang pertama adalah areanya ada di mana, gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau bentuknya memang lesinya tuh udah kering, tebal. Nah, sebaiknya bisa digunakan, tapi dengan area yang dipertimbangkan untuk tidak digunakan pada area-area ini. Nah, ada lagi nih kelebihannya. Ada lagi nih kekurangannya. Karena kita bicara mengenai salep, kita tahu bahwa salep itu bahannya berminyak. Tentunya ini kadang-kadang membuat pasien menjadi merasa kayak apa ya, nggak nyaman gitu ya. Kenapa? Karena ya rasanya kayak berminyak gitu ya. Apalagi pada daerah-daerah tertentu yang tampak kelihatan. Nah, pasien merasa tidak nyaman sehingga akhirnya membuat pasien menjadi tidak patuh menggunakannya karena ketidaknyamanan dari bahan tersebut. Nah, plus dan minus dari sediaan salep ini tentunya teman-teman harus pertimbangkan berdasarkan benefitnya. Jadi kalau pada benefit yang dicari adalah untuk mengobati lesi hiperkeratotik yang sangat kering dan tebal yang sulit gitu sehingga membutuhkan oklusif yang bagus, membutuhkan efek lubrikasi yang bagus, maka sediaan salep adalah menjadi rekomendasi. Tetapi bila ternyata sediaan tersebut membuat pasien jadi tidak patuh atau tidak nyaman, ya percuma juga gitu ya. Akhirnya tujuan juga nggak tercapai ketika pasien akhirnya tidak mau menggunakan. Jadi ini harus didiskusikan dengan pasien dan kemudian dipertimbangkan kembali benefit dan risknya.